ibarat kata udah males dari awal untuk ibadah itu, mereka akan mengganggu terus. Visualisasi entitas yang terbakar oleh doa atau merasa panas oleh doa itu seperti apa, dan apakah itu memang benar adanya seperti itu? Ada Mbak, benar gitu. Bahkan di beberapa orang ya, maaf ya, ketika kuat dengan entitas yang menyelubungi ya, dibacakan doa apapun itu, panas orangnya, nggak mau ini, nggak nikmat untuk menikmati doa ataupun lagu-lagu rohani itu sama. Jadi ini sebenarnya sugesti dari entitasnya itu sendiri. Panas tiba-tiba badan tuh kayak demam, gerah, nggak nyaman gitu ya, nggak enak. Sementara entitasnya kebakar dalam artian entitas ini kan memang dari api ya unsurnya. Api dibakar dengan api, berarti api yang membakar lebih panas lagi toh, Mbak. Ya, betul. Bisa, api membakar api itu bisa. Paparan energi yang terpancar itu kena ke orangnya akhirnya. Orangnya kemudian panas, demam, mual-mual, pokoknya nggak enak, gerah, berkeringat. Iya, karena nggak kuat di fisiknya ya. Karena entitasnya ini sudah mencarkan energinya, bukan utuh lagi, tapi dia berusaha untuk menghindari itu. Kemudian kabur, hilang apa yang kita rasakan ketika kita selesai muntah atau berkeringat, iringan badan kita. Karena entitas ini udah pergi. Tapi bisa sampai musnah nggak Om? Apa cuman ya kabur aja mereka? Kabur. Secara musnah, secara harfiah sih enggak ya, hanya simboliknya sudah hilang. Karena mereka kan nggak berwujud, mereka kan api. Api kalau selesai kita bakar atau proses pembakaran selesai kan hilang, Mbak. Kayak kita nyalain korek, kita lepas gasnya, hilang. Karena nggak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya dari apa? Dari api amarah, api cemburu, Nafsu. ya, api nafsu, api curiga, api iri dengki, api dendam, itu semuanya bisa menjadi bahan bakar mereka. Nah, Om Hao, aku pernah dengar soal jin sama setan. Itu katanya beda ya, Om. Terus jin tuh ada sebutannya kalau nggak salah jin muslim, terus setan tuh setan kanzab. Itu gimana Om penjelasannya? Iya, jin muslim ini adalah jin yang taat ibadah. Kan maaf ya, ada satu lagi jin kafir. Atau jin ifrit itu. Nah, jin ifrit ini yang kadang menyerupakan diri menjadi makhluk-makhluk jelek. Entah pocong, kuntilanak, gundul bolong, pokoknya itulah yang berkeliaran di tempat-tempat angker. Nah, jin muslim ini mereka yang taat ibadah. Karena sejatinya kan diciptakan seperti manusia. Jadi mereka yang keseharian aktivitasnya biasa saja, tapi ketika azan gitu contohnya atau bulan suci sini ya mereka seperti menjalankan ibadah seperti manusia pada umumnya. Nah, sholat, puasa, tadarus Al-Quran itu sama. Sama, Mbak. Dan ini sangat lazim atau sering ditemukan di masjid. Bahkan itu musola ataupun langgar ya. Dan terutama di masjid-masjid tua, misalkan masjid-masjid agung ya, yang jadi landscape suatu kota, misalkan itu mereka hampir 24 jam di situ terus. Ini bahkan tadarusan, terus sholat, semua zikir itu nggak pernah lepas, dan menggunakan ageman-ageman yang serba putih, misalkan seperti para wali. Ini kan tadi kita bahas jin muslim ya, Mbak. Tadi kan aku sempat nanya Om, setan kanzab itu apa ya Om, dan siapa gitu? Iya, ini yang mengganggu ketika orang sedang melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Jadi itu tadi, misalkan sudah di waktu terutama subuh, males untuk bangun, terus kemudian ketika dipaksakan, ketika sholat lupa bacaan atau lupa sujud rukunya keberapa, atau pikirannya dibikin melayang kemana. Jadi setan ini yang memang tugasnya untuk mengganggu manusia ibadah. Kalau kita nggak fokus, Mbak, benar. Ya, benar. Ibarat kata udah males dari awal untuk ibadah itu, mereka akan mengganggu terus. Tapi kan ini pengalaman Om Hao gitu. Tapi Om Hao sendiri pernah lihat wujudnya seperti apa nggak Om? Sejauh ini kalau setan nggak pernah, Mbak. Cuman saya punya satu pengalaman ketika itu pingin banget sholat itu ya di salah satu masjid besar di pinggir jalan, dan niatnya memang istirahat waktu itu. Sudah lepas isya, jadi jam 9 malam saya sholat itu, ada aja kayak yang menyuruh ya waktu itu mendekati tempat imam, itu tempat untuk imam sholat. Tapi saya nggak di imamnya, nggak sholat di situ, di depannya, di belakangnya. Kepingin aja waktu itu
kan harus dilafalkan bacaannya. Kalau maghrib, isya dan subuh itu harus dilafalkan. Walaupun itu suaranya lirih. Selesai membaca bacaan doa Al-Fatihah waktu itu amin gitu ya. Di belakang seolah-olah ada yang mengamini. Ada jamaah nggak kelihatan. Itu yang ya, saya pernah merasakan sekali seperti itu. Jadi seperti ada yang diimami di belakang. Kalau ada seseorang yang sholat dan dia sendiri, biasanya ada entitas astral yang numpang. Iya. Ini kan dilambangkan kan kata para Rasulullah dan Nabi itu, kalau iman seseorang itu seperti ombak, naik dan turun. Itu laksana ombak gitu ya. Kadang pas posisi kita di atas kita sergap, rajin. Nah itu pas frekuensi saya pas di atas waktu itu. Jadi pingin sholat yang khusyuk sendiri gitu. Mungkin karena melihat itu entitas itu ikut ngamini. Pernah. Tapi juga pernah gini. Ya kayak tadi, saya tidak 1-2 kali Mbak. Kalau mimpi sholat itu, maksudnya subuh terutama itu kadang tidur gitu. Ada saya itu sudah sholat duluan. Itu ternyata korinnya sudah sembahyang duluan. Habis itu tak susul gitu. Jadi saya bangun terus saya sholat beneran. Dia sudah duluan gitu. Ada beberapa pengalaman seperti itu. Terus kalau sholat sendiri di rumah, terutama subuh atau maghrib, biasanya nanti di belakang kayak ada jamaah atau makmumnya gitu di belakang gitu. Yang nggak selalu mengamini, tapi seolah misal kita gini menutup ya, Assalamualaikum warahmatullahi itu, di sini seperti ada seseorang, ada seseorang itu. Entah itu bisa jin rumah, jin muslim, atau kadang malaikat. Nah, kalau dari tempat ibadah sendiri nih, entah masjid, gereja, pura, vihara dan lain-lain, itu kan kadang ini kan ada yang kepemilikan personal ya Om. Dan maksudnya ya di dalam ada peralatan maupun dekor-dekor yang sebenarnya mungkin dicuri itu juga bisa menjadi uang. Nah, ini konteksnya ini aja untuk keamanan lah. Apakah memungkinkan untuk sebuah rumah ibadah itu kayak ditanami penjaga? Iya, sangat memungkinkan Mbak gitu. Bahkan ketika terjadi satu bencana ya, kebakaran misalnya, pernah ada satu kelenteng kebakaran, itu patung-patung dewa dewi di situ itu utuh, nggak terbakar. Ajaib itu memang. Bahkan ada masjid yang terbakar ataupun apa itu Al-Qur'annya awet, nggak kena apa-apa. Ya ini memang ada kuasa dari Tuhan. Tetapi di balik itu memang ada beberapa entitas kepanjangan dari kuasa itu. Betul. Yang melindunginya. Gitu. Bahkan ada penjaga atau penunggu pasti Mbak, dimanapun itu. Jangankan dicuri. Ibarat kata yang tidur aja dipindah. Jika ini sering terjadi kasus-kasus, maaf ya, maling kotak amal atau infak itu ketangkep. Gitu. Karena ada CCTV yang nggak kelihatan di situ. Gitu. Jadi orang sangat hati-hati, kemudian sangat menjaga ketika masuk tempat ibadah. Gitu. Karena pasti di situ pertama karena ini rumah Tuhan, yang kedua akan banyak entitas yang menjaga nggak kelihatan sebagai CCTV atau sebagai security di situ. Tapi pun kalau ditambahin kita tanamin yang positif pun juga enggak apa-apa. Iya. Enggak ditanam juga akan menanam sendiri gitu, karena kebajikan yang banyak di situ.